Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Bagaikan air laut yang dalam dan tenang, demikian pula batin seseorang ketika mendengarkan Dhamma menjadi tenang dan bahagia. Sebelumnya selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia di dalam Dhamma. Pada kesempatan ini ya kembali kita bertemu. Ya, seingat saya terakhir kali saya ngisi di sini waktu SPD tahun lalu kayaknya. SPD tahun lalu. Mungkin udah setahun lebih kayaknya. Jadi ya ini kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan Dhamma kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya di Cetia Anuruddha. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Dhamma ada satu sabda Sang Buddha yang bagus untuk kita ketahui ya sebagai umat Buddha, sebagai satu bentuk pedoman bagi kita untuk memunculkan ya satu bentuk ya perkumpulan yang baik ya, utamanya bagi kita sebagai umat Buddha. Ya, jadi internal dulu ya baru kita keluar. Nah, jadi apa yang disampaikan Sang Buddha? Ya, jadi beliau menyampaikan ya, ada dua jenis kumpulan. Itu ada yang disebut sebagai kumpulan harmonis dan kumpulan terpisah. Nah, sevianya kita sebagai umat Buddha, utamanya perkumpulan ya kita sebagai umat Buddha ini ya diharapkan ya terbentuk satu kumpulan yang harmonis, bukan kumpulan terpisah. Nah, apa yang disebut sebagai kumpulan yang harmonis? Yaitu di satu komunitas, di satu kumpulan, ya, orang-orang yang di dalamnya ini ya sama-sama saling mensupport, sama-sama saling mendukung, sama-sama saling menghargai. Ya, jadi dikala ada kesempatan untuk berbuat baik, ya satu sama lain saling mengajak, ya sama satu sama lain saling mendukung. Ya mari datang ke wihara, mari datang ke cetia, atau mari melakukan kebajikan bersama. Nah, ini yang disebut sebagai kumpulan harmonis. Nah, tapi terkadang ya tidak semua orang bisa diajak berbuat baik. Ya, kadang-kadang kalau diajak, ayo datang ke wihara, ayo berbuat baik bersama, ya mending nonton TV, ya mending ya melakukan hal-hal yang lain. Yang seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai kumpulan harmonis. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai kumpulan terpisah, yakni ya kebalikan dari kumpulan harmonis tadi. Jadi orang-orang di dalam satu kumpulan ini ya kerjaannya ya sama-sama saling menghina, sama-sama saling menjatuhkan, atau barangkali ya masuk dalam perkumpulan ini atas dasar ya mencari keuntungan pribadi. Nah, ini yang disebut sebagai kumpulan terpisah. Nah, tujuan Sang Buddha menyampaikan ini sebetulnya sebagai satu bentuk pembanding. Nah, jadi kalau kita mengetahui ada dua jenis kumpulan ini dan apa yang dilakukan orang-orang di dalam kumpulan ini, maka kita sebagai orang yang mengerti, yang punya pengetahuan, ya seharusnya menciptakan kumpulan harmonis. Nah, karena
melihat dari pengertiannya saja sudah ya, oh berarti kalau kumpulan terpisah bukan tempat orang-orang baik, bukan tempat untuk melatih batin. Nah, maka bagaimana caranya? Ya, kita sebagai umat Buddha ini ya ciptakanlah kumpulan-kumpulan harmonis. Ya, tidak perlu secara formal. Ya, datang ke wihara sama-sama ya, melakukan kebajikan. Nah, maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sudah ya berkumpul dengan harmonis. Ya, sama-sama melakukan kebajikan, sama-sama melakukan perbuatan baik. Ya, jadi tidak ada yang sama satu sama lain mencari keuntungan, mencari hal-hal yang barangkali ya, dalam konteks di sini adalah hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya pada kesempatan ini ya saya akan menyampaikan satu bahasan dhamma yang barangkali ya beberapa kali sudah saya sampaikan, tapi rasa-rasanya di sini ya belum semuanya barangkali mendengar begitu kan. Barangkali kan tidak mungkin Bapak Ibu setiap kali saya ceramah diikuti terus kan, nggak mungkin kan begitu. Maka kan Sang Buddha mengatakan kan salah satu manfaat dari mendengarkan dhamma itu kan ya mendengar apa yang belum diketahui. Ya, kalau sudah pernah dengar, barangkali lupa ya, jadi bisa mengingat kembali. Nah, tujuannya apa? Karena Sang Buddha mengajarkan dhamma itu bahkan kepada orang yang berbeda sabdanya sama. Ya, tujuannya adalah bagaimana Sang Buddha ini membagi pengetahuan yang disampaikan ke orang pertama itu juga diketahui oleh orang lain. Ya, jadi tidak ada satu khotbah spesifik khusus untuk satu orang. Tidak ada. Dalam agama Buddha tidak ada. Jadi semua dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu sifatnya untuk semua orang. Jadi tidak pilih-pilih. Jadi sutta ini khususnya untuk A, sutta ini khususnya untuk B. Tidak ada seperti itu dalam agama Buddha. Jadi alangkah baiknya bagi kita sebagai orang yang punya keinginan memang mau belajar, mau mendengarkan, ya tidak salah kita terus mengulang sabda Sang Buddha yang barangkali pernah kita ketahui sebelumnya. Ya, sebagai satu bentuk upaya ya ingatan kita menjadi kuat terhadap ajaran Sang Buddha. Ya, jadi topiknya berkenaan tentang ya bagaimana kita sebagai umat Buddha ini punya dikatakan sebagai seorang penganut pensiunan. Ya, jadi tidak hanya di dalam lingkungan kerja ya seseorang harus pensiun. Bahkan dikatakan pensiun ini harus ya, bukan sesuatu yang ya sudah umur atau bagaimana, tetapi memang kita harus pensiun. Ya bagaimanapun ya kan kita tidak sampai seumur hidup bekerja. Ya, kadang-kadang pada satu umur sekian begitu kita harus pensiun. Ya, jadi kita harus ya tidak perlu bekerja, kemudian ya bisa melakukan hal-hal yang barangkali bisa dikatakan bermanfaat. Nah, sama halnya dengan Sang Buddha mengajarkan dhamma ini bagaimana kita menjadi seorang penganut pensiunan. Nah, apa maksudnya? Ya, nanti kita ya akan menemukan ya jawabannya di akhir dari uraian dhamma ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya jadi pada satu kesempatan ya Sang Buddha berada di kota Wesali. Nah, kota Wesali ini ya salah satu juga kota yang sering dikunjungi Sang Buddha. Maka di beberapa khotbah Sang Buddha yaitu sering disampaikan ya, demikianlah yang saya dengar pada suatu ketika Sang Buddha berada di kota Wesali dan seterusnya. Nah, jadi pada saat itu ada seorang ya pemuda atau jenderal yang bernama Siha. Nah, Jenderal Siha ini termasuk orang yang belum punya keyakinan kepada Sang Buddha. Nah, jadi pada satu ketika ya, Jenderal Siha ini berkunjung ke daerah Licawi namanya. Ya, di kota Wesali ada satu tempat disebut sebagai Licawi. Nah, ada sekumpulan bangsawan pada saat itu sedang melakukan perkumpulan. Ya, jadi persis sama apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini. Tetapi mereka tidak berkumpulnya di wihara, di sebuah aula besar. Ya, karena memang seorang bangsawan. Nah, jadi yang dilakukan oleh seorang bangsawan ini ya memuji-muji Sang Buddha. Ya, sama halnya seperti yang kita lakukan ini sebetulnya memuji-muji Sang Buddha. Ya, kita mengulang kembali sabda Sang Buddha itu salah satu bentuk kita memuji Sang Buddha. Nah, kemudian
ya Jenderal Siha ini mendengar, ya, ternyata ada loh seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian namanya Sang Buddha. Jadi awalnya ia penasaran, apakah benar ya Sang Buddha ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Nah, jadi ia ini meminta izin kepada gurunya. Nah, gurunya ini bernama Niganta Nataputa. Nah, kebetulan Niganta Nataputa ini adalah sekumpulan petapa yang tidak suka terhadap Sang Buddha. Jadi ketika ia minta izin kepada gurunya, ya Jenderal Siha ini ditolak. Nah, untuk apa bertemu Sang Buddha? Nah, alasannya apa? Nah, dikatakan ya bahwasanya Niganta Nataputa ini mengajarkan ajarannya kepada murid-muridnya ini adalah seorang penganut perbuatan. Nah, sedangkan Sang Buddha ini dituduh sebagai seseorang yang ya sebagai penganut tidak berbuat. Ya, jadi bertolak belakang gitu. Ya, jadi dengan alasan itu ya Jenderal Siha ini ya menyurutkan niatnya untuk bertemu Sang Buddha. Nah, begitu terus keesokan harinya ya para bangsawan ini terus memuji-muji Sang Buddha. Nah, dengan demikian ya muncul lagi keinginan untuk bertemu Sang Buddha. Nah, akhirnya untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya akhirnya Jenderal Siha ini tanpa meminta izin kepada gurunya untuk bertemu Sang Buddha. Ya, jadi tanpa minta izin. Nah, kalau dia minta izin nanti ya ujung-ujungnya sama, bakalan ditolak, tidak diberi izin untuk bertemu Sang Buddha. Nah, akhirnya pada satu ketika Jenderal Siha ini bertemulah dengan Sang Buddha. Nah, apa yang disampaikan oleh Jenderal Siha ini kepada Sang Buddha? Nah, dia menyampaikan sejumlah tuduhan-tuduhan oleh orang-orang yang menuduh Sang Buddha ini dengan hal-hal yang berbagai macam. Di dalam sutta itu ada 8 tuduhan. Nah, kalau di sutta yang berbeda ada 2 tambahan lagi sebetulnya. Cuman di sutta ini disampaikan ada 8. Nah, tuduhan yang pertama yang disampaikan oleh Jenderal Siha ini kepada Sang Buddha. Nah, apakah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh banyak orang ini apakah benar atau memang kesalahpahaman? Nah, jadi kalau bisa dikasih gambaran awal, nah mirip-mirip dengan orang yang misalkan mengatakan kita sebagai orang yang malas. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu dikatakan sebagai orang malas sama orang lain, kira-kira marah tidak? Marah paling ya. Nah, tetapi Sang Buddha mengatakan begini, misalkan ya ini gambaran awal. Kalau ada orang lain mengatakan kita sebagai orang yang malas, ya iya kita malas gitu. Tetapi malas melakukan keburukan, malas menjahati orang, malas membunuh, malas berbohong. Nah, itulah ya kira-kira gambaran nanti ke depan penjelasannya seperti apa. Nah, jadi ketika Sang Buddha dikatakan sebagai seorang penganut tidak berbuat, ya Sang Buddha mengatakan iya, beliau adalah seorang penganut tidak berbuat. Tetapi harus dilihat. Maka Sang Buddha mengatakan, Dhamma yang kuajarkan ini ya semuanya itu benar dan bisa dilihat dari berbagai macam perspektif dan semua itu benar sesuai dengan konteksnya. Jadi kalau konteksnya Sang Buddha dituduh sebagai seorang tidak berbuat, maka Sang Buddha mengatakan, iya, Sang Buddha seorang tidak berbuat, tetapi yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah tidak berbuat keburukan. Nah, kalau orang-orang mengatakan Sang Buddha seorang penganut tidak berbuat, itu benar. Tetapi Sang Buddha mengatakan lagi, seseorang mengatakan benar, saya adalah seorang penganut tidak berbuat, kalau konteksnya adalah Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk tidak berbuat keburukan. Nah, makanya Sang Buddha menetapkan sila. Ya, Pancasila Buddhis itu sebagai satu bentuk kita adalah seorang penganut tidak berbuat sebetulnya. Makanya kan bunyinya kan begini, aku bertekad menghindari pembunuhan, aku bertekad menghindari pencurian, dan seterusnya kan. Kalau konteksnya adalah menghindari, berarti tidak berbuat. Nah, maka kita adalah seorang penganut tidak berbuat. Nah, jadi kalau konteksnya adalah tidak berbuat kebajikan, salah. Nah, kalau konteksnya adalah Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk tidak berbuat keburukan, nah itu benar. Makanya nanti kalau seandainya suatu saat Bapak Ibu dikatakan sebagai orang malas, ya dibalikan saja. Iya, saya malas. Ya, malas menjahati orang, malas ya
menyakiti orang dan sebagainya, begitu. Nah, tetapi harus sesuai fakta loh ya. Kalau Sang Buddha kan mengatakan beliau adalah seorang tidak berbuat, ya memang beliau melakukan itu kan begitu. Tetapi kalau seandainya kita dikata kamu nih kok malas ya, tapi faktanya ya rebahan terus di rumah, ya itu salah konteks namanya nanti kan begitu. Nah, jadi harus sesuai dengan apa yang kita lakukan begitu. Ya, kalau memang orang mengatakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya boleh kita melakukan hal seperti itu. Tetapi seandainya orang lain mengatakan sesuai dengan fakta, ya jadikan itu sebagai ya nasihat. Seperti itu, bahwa orang lain melihat kita itu seperti ini. Jadi kalau orang lain melihat kita seperti itu, ya kita introspeksi diri seperti itu. Nah, gunanya belajar dhamma itu seperti itu, supaya kita menjadi orang yang lebih terbuka terhadap ya saran, lebih terbuka terhadap kritikan orang. Ya tujuannya adalah bagaimana kita mengubah diri kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada orang mengatakan bahwa Sang Buddha ini adalah seorang penganut perbuatan. Nah, jadi kalau yang pertama tadi seorang penganut tidak berbuat, maka yang kedua Sang Buddha dikatakan sebagai seorang penganut perbuatan. Nah, artinya apa? Sang Buddha mengajarkan dhamma untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, jadi menganjurkan. Nah, kalau Sang Buddha tadi tidak menganjurkan berbuat jahat, maka yang kedua Sang Buddha menganjurkan untuk melakukan perbuatan baik. Makanya di samping Sang Buddha mengajarkan tentang Pancasila Buddhis, Sang Buddha juga mengajarkan tentang Pancadhamma. Nah, Pancadhamma ini kadang-kadang tidak umat Buddha ini jarang mendengar juga. Karena kan kalau Pancasila Buddhis ya setiap puja bakti ada biku sangga minta sila terus kan. Nah, kalau Pancadhamma ini barangkali jarang, beberapa umat Buddha mungkin tidak pernah mendengar atau barangkali belum pernah tahu. Ya, jadi Pancadhamma ini adalah kebalikan dari Pancasila Buddhis. Nah, kalau Pancasila Buddhis kan kita diminta untuk menghindari. Nah, kalau Pancadhamma kita diminta untuk melakukan. Nah, jadi kalau seseorang ingin menghindari pembunuhan, maka yang harus dimiliki adalah cinta kasih dan kasih sayang. Nah, kalau seseorang ingin menghindari pencurian, maka seseorang harus memiliki mata pencaharian benar. Nah, jadi Sang Buddha menganjurkan kita memiliki cinta kasih sayang. Beliau juga menganjurkan kita punya mata pencaharian benar. Kalau kita punya mata pencaharian benar, jadi kita tidak perlu mencuri lagi. Nah, orang yang mencuri kan karena tidak punya pekerjaan toh. Kan seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan, loh kerjaannya kan mencuri kan. Yo, tapi kan yang konteksnya di sini kan pekerjaan yang benar kan begitu. Mata pencaharian benar. Nah, kalau mencuri kan mata pencaharian tidak benar. Ya betul, itu memang kerjaan. Ya, kerjaan orang ya jahat begitu kan. Seperti itu. Nah, jadi Sang Buddha yang kedua dikatakan sebagai seorang penganut perbuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga, nah Sang Buddha juga dikatakan sebagai seorang penganut pemusnahan. Nah, sedangkan kita sendiri tahu dasar dari ajaran Buddha ini kan cinta kasih dan kasih sayang kan begitu. Menolak segala bentuk tindakan kekerasan, tindakan pembunuhan, dan tindakan-tindakan yang merugikan lainnya. Jadi dasar Sang Buddha mengajarkan dhamma ini kan landasannya cinta kasih. Makanya kan Brahma Sampati kan mengatakan, demi belas kasih dan kasih sayang, ajarkanlah dhamma kepada mereka kan begitu. Jadi landasan dhamma ini adalah cinta kasih dan kasih sayang. Kemudian kenapa ada orang mengatakan Sang Buddha ini kok seorang penganut pemusnahan? Dan beliau mengatakan, ya saya memang seorang penganut pemusnahan. Tetapi maksud dari Sang Buddha adalah seorang penganut pemusnahan adalah memusnahkan kualitas-kualitas yang tidak baik. Ya, salah satu kualitas yang tidak baik apa? Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, keras kepala, kesombongan, dan sebagainya. Nah, itulah yang dimusnahkan oleh Sang Buddha. Makanya tujuan kita belajar dhamma ini adalah untuk mempercantik batin. Nah, kalau batin kita ini sudah dimusnahkan atau memusnahkan keserakahan dalam batin kita, memusnahkan kebencian dalam batin kita, begitu juga kebodohan, maka batin kita ini menjadi indah. Sudah tidak ada lagi pengotor-pengotor batin. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma untuk memusnahkan kualitas-kualitas yang tidak baik.
Makanya kan Sang Buddha mengatakan, menyampaikan salah satu sabda kepada para biku, wahai para biku, ya, ada 4 jenis semangat. Ya, yang pertama disebut sebagai semangat memunculkan kualitas-kualitas baik yang belum muncul. Jadi kalau dalam diri kita ini belum muncul kedermawanan, munculkan semangat supaya diri kita ini ada kedermawanan. Nah, yang kedua, mempertahankan kualitas-kualitas baik yang sudah muncul ini supaya tidak hilang. Jadi kalau kita sudah dasarnya dermawan, ya kita pertahankan sifat dermawan itu. Jangan karena sakit hati kemudian tidak mau lagi lah berdana, tidak mau lagi lah berbagi, atau barangkali pilih-pilih, saya mau berbagi kepada orang yang mau berbagi saja. Nah itu kan karena sakit hati, ya jadi tidak memunculkan kedermawanan itu. Ya justru Sang Buddha mengajarkan kita, kalau kualitas baik itu sudah ada dalam diri kita, kita pertahankan, jangan dihilangkan. Nah kemudian yang ketiga, munculkan semangat supaya kualitas-kualitas baik yang belum, kualitas-kualitas buruk yang belum muncul, supaya tidak muncul dalam diri kita. Jadi kalau keserakahan belum muncul dalam diri kita, jangan cari-cari cara supaya keserakahan itu muncul. Jadi jangan memunculkan keserakahan dalam diri sendiri. Nah, biasanya keserakahan itu muncul apabila ada gambaran-gambaran yang menyenangkan dalam diri kita. Sebagai contoh, ya melihat makanan banyak, ya muncul pemikiran, wah nanti saya ambil ini, ambil itu, nah, pokoknya semualah gitu. Pokok ada lauk banyak nih, pokoknya saya harus coba satu-satu nih. Nah itu kan muncul satu bentuk keserakahan. Nah, jadi mencari cara supaya keserakahan itu muncul. Nah, Sang Buddha mengajarkan sebaliknya, bagaimana keserakahan itu belum muncul dalam diri sendiri, jangan dibuat-buat supaya muncul. Kemudian yang keempat, ya memunculkan semangat supaya kualitas-kualitas buruk yang tadi sudah muncul dihilangkan. Ya, jadi kalau seandainya keserakahan muncul, kebencian muncul, ketidaktahuan muncul, itu segera kita hilangkan. Nah, bagaimana caranya? Keserakahan muncul dalam diri sendiri, kita lakukan praktek melakukan berbagi, ya, berdana, bersedekah atau berbagi lain sebagainya. Itu tujuannya supaya keserakahan dalam diri kita ini sedikit demi sedikit menghilang. Nah, makanya kan Sang Buddha mengkategorikan tujuan seseorang tertinggi melakukan berdana itu adalah memperindah batin, supaya batin ini terbebas dari keserakahan. Nah, itu tujuan tertinggi seseorang berdana itu, Sang Buddha mengatakan seperti itu, untuk memperindah batin, bukan memunculkan keserakahan. Seperti itu. Nah, makanya Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk memusnahkan kualitas-kualitas yang tidak baik. Makanya Sang Buddha mengatakan, iya, saya adalah seorang penganut pemusnahan. Kalau seorang mengatakan Sang Buddha, ya seorang penganut pemusnahan makhluk hidup, ya Sang Buddha menolak itu. Karena Sang Buddha mengajarkan Dhamma, landasannya adalah cinta kasih dan kasih sayang. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya, ya ada orang mengatakan Sang Buddha juga seorang penganut penolakan. Nah, penolakan. Nah, apa maksudnya? Ya, Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk menolak kualitas-kualitas yang tidak baik, atau menolak perbuatan buruk dari pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Nah, jadi kalau kita merasa-rasa diri kita muncul keserakahan, ya kita tolak keserakahan itu. Kita rasa-rasa ada niatan tidak baik dalam diri sendiri, kita tolak niatan itu. Bukan ada niatan baik mau datang ke wihara, kayaknya mendung nih gitu. Nah, jadi niat baik malah ditolak, niat buruk malah diterima begitu. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita untuk menolak niat buruk dan menerima niat baik, bukan sebaliknya. Nanti kalau malam ini sudah tahu nih jadwalnya puja bakti, lihat-lihat keluar rumah mendung kayaknya, atau enggak lihat HP nih sengaja, temannya lagi asik-asik makan sama keluarga di rumah, di WA, ayo kita nongkrong di luar gitu. Ya, supaya ada alasan untuk tidak datang ke wihara. Nah itu kan justru malah ya melakukan sesuatu yang terbalik begitu. Ya, seharusnya mencari cara untuk
bagaimana diri kita melakukan kebajikan, ya bukan melakukan ya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, oleh karena itu Sang Buddha meringkas ya ajaran beliau menjadi 3 hal. Ya, sabapasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyodapana etang budana sasana. Nah, jadi dari semua dhamma yang diajarkan oleh para Buddha, intinya tuh 3. Tidak berbuat keburukan, berbuat kebaikan, sucikan batin dan pikiran. Nah, jadi artinya apa? Beliau mengajarkan dhamma untuk menolak kualitas-kualitas yang tidak baik itu. Makanya Sang Buddha jangan berbuat jahat, lakukan perbuatan baik. Artinya Sang Buddha mengajarkan kita untuk menolak kualitas-kualitas yang tidak baik. Nah, itulah yang dikatakan sebagai Sang Buddha adalah seorang penganut penolakan. Makanya Sang Buddha adalah guru kita, dan Sang Buddha adalah seorang penganut penolakan, maka kita-kita ini juga seorang penganut penolakan. Seperti itu. Nah, nanti jangan dibalik, ya. Diajak ke wihara ditolak, ya. Diajak melakukan yang tidak-tidak, ya diterima. Ya, itu salah satu bentuk ya kekeliruan dalam batin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian ada orang mengatakan Sang Buddha adalah seorang penganut pembasmian. Ya, jadi bukan membasmi hama, ya. Ya, kalau ada tikus misalkan di rumah, ya dibasmi. Ya, kemudian ada nyamuk misalkan, ya malam-malam dibasmi. Ya, bukan seperti itu, ya. Tetapi apa yang dikatakan sebagai Sang Buddha adalah seorang penganut pembasmian, yaitu membasmi kualitas-kualitas yang tidak baik tadi. Jadi kita tidak cukup hanya menolak, kita juga harus membasmi kualitas-kualitas yang tidak baik itu. Makanya Sang Buddha menganalogikan itu, seseorang membasmi kualitas yang tidak baik itu seperti memotong pohon palem. Jadi kalau seseorang memotong pohon palem, dipastikan pohon tunasnya itu tidak akan tumbuh lagi, betul kan? Misalkan potong pohon kelapa misalkan, setelah dipotong tidak mungkin akan muncul tunas baru di batang yang sudah dipotong itu. Jadi tujuan Sang Buddha mengajarkan dhamma adalah membasmi kualitas-kualitas tidak baik itu sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai muncul ke permukaan batin kita. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai murid Sang Buddha atau siswa Sang Buddha belajar dalam diri kita sendiri untuk membasmi kualitas-kualitas yang tidak baik itu. Dengan cara apa? Ya praktek dhamma itu. Karena tidak ada cara lain untuk mengikis keserakahan selain daripada berdana atau berbagi. Tidak ada cara lain untuk mengikis kebencian atau kebodohan dosa dalam diri sendiri selain dari mengembangkan cinta kasih dan kesabaran. Dan tidak ada cara lain untuk mengikis ketidaktahuan dalam diri sendiri selain daripada kebijaksanaan. Nah, itulah mengapa kita dalam agama Buddha atau Sang Buddha mengajarkan dhamma supaya kita membasmi kualitas-kualitas yang tidak baik itu sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada celah dalam batin kita, keserakahan itu muncul, kebencian itu muncul, dan ketidaktahuan itu muncul dalam diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu cerita, pada satu kesempatan, ini nanti bisa dibaca dalam Dhananjani Sutta namanya. Nah, dikatakan ada seorang brahmana perempuan namanya Dhananjani. Nah, brahmana perempuan ini dia seorang penganut, ya punya keyakinan lah kepada Tiratana begitu. Nah, sedangkan suaminya ini tidak punya keyakinan kepada Tiratana. Justru seorang penganut barat wajah. Jadi brahmana barat wajah. Mirip-mirip dengan Nigantananta-Putta lah begitu. Seorang petapa yang benci terhadap Sang Buddha. Nah, istrinya punya keyakinan, suaminya tidak punya keyakinan. Nah, dikatakan pada satu ketika istrinya ini atau Dhananjani ini sedang berjalan begitu kesandung dan terjatuh. Nah, dikatakan di dalam sutta itu ketika Dhananjani tersandung dan terjatuh, nah kebanyakan orang kan biasanya marah-marah toh. Ya, entah itu kesandung batu, ya batunya disalahkan.
Ya, kalau kesandung oleh kaki sendiri, boro-boro salahkan diri sendiri. Orang terdekat di dekatnya sendiri kan yang disalahkan. Ya. Nah, kemudian orang terdekat mengatakan, kamu sih pakai mata dan lain sebagainya kan begitu. Nah, biasanya kan orang kalau kesandung marah-marah. Ya. Kalau kesandung diri sendiri ya menyalahkan mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Nah, tetapi Dananjani ini berbeda. Nah, ketika ia tersandung dan terjatuh, justru ia mengatakan, terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Nah, nanti Bapak Ibu nih di masyarakat atau di suatu ketika ya, terjatuh, misal kesandung, ya terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci. Begitu ya. Nah, kemudian ada orang melihat, ini orang gila apa gimana? Kan berbeda dari kebanyakan orang kan begitu. Nah, tetapi justru sebaliknya, itulah yang perlu kita tiru sebagai umat Buddha. Jangan alih-alih kita memunculkan kemarahan, justru kita alihkan ya ketidaksenangan itu untuk memuji Sang Buddha. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci, yang mencapai penerangan sempurna. Nah, kan lebih enak didengarkan begitu daripada ya ngomel-ngomel, daripada ya tidak terima dan lain sebagainya. Nah, jadi dikatakan suaminya ini melihat, nah istrinya yang tersandung itu memuji-muji Sang Buddha, sedangkan suaminya ini adalah seorang penganut Bharadwaja, membenci Sang Buddha. Nah, apa yang dikatakan suaminya ini? Hanya karena hal sepele seperti itu kamu memuji Sang Buddha. Kan hal yang sepele toh, kesandung kemudian kita ya memuji-muji Sang Buddha. Tetapi tidak semua orang bisa melakukan itu loh. Tidak semua orang punya kesadaran untuk melakukan hal yang sederhana. Ya kelihatannya sederhana tetapi ya sulit juga bagi kebanyakan orang. Nah, jadi suami ini mengatakan, hanya karena hal sepele seperti itu kamu muji Sang Buddha. Nah, karena perasaan tidak terima ya muncul kemarahan dalam batin suaminya ini. Nah, kemudian apa yang dikatakan suaminya ini? Kalau begitu, nah, aku akan membantah ajaran gurumu itu. Nah, kata si suaminya ini ingin membantah Sang Buddha. Jadi ingin bertemu Sang Buddha, melakukan perdebatan. Kemudian istrinya ini mengatakan, si Dananjani ini mengatakan, nah, aku tidak pernah melihat di dunia ini ada orang yang bisa membantah ajaran Sang Buddha. Nah, istrinya mengatakan, pergilah, maka kamu akan menemukan jawabannya. Nah, artinya apa? Kebenaran itu tidak bisa dibantah oleh kemarahan. Kebenaran itu tidak bisa dibantah oleh kebencian. Maka dengan perasaan marah-marah dalam batinnya, ya suami dari Dananjani ini bertemu Sang Buddha. Nah, dikatakan dalam sutta itu, ya walaupun dalam kondisi marah-marah, batinnya panas, ya tetapi ia tetap menghormat kepada Sang Buddha sebagai satu bentuk tradisi pada saat itu. Jadi kalau orang-orang mau bertemu kepada guru-guru spiritual, mereka punya kebiasaan pertama kali menghormat kepada mereka. Nah, kemudian setelah memberikan hormat kepada Sang Buddha, nah Brahmana ini mengatakan, ya, aku ingin membantah ajaranmu. Ya, karena dasar dari ajaran Sang Buddha ini kan tadi cinta kasih dan kasih sayang toh. Nah, apa yang dikatakan oleh Brahmana ini? Aku ingin membantah ajaran Sang Buddha bahwa ajaran Sang Buddha ini tidak konsisten dengan prinsip tanpa kekerasan. Nah, jadi pertanyaan yang diajukan ini sebetulnya ingin mengetes, ingin menguji bahwa ajaran Sang Buddha ini tidak konsisten dengan prinsip tanpa kekerasan. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana? Brahmana ini mengatakan, wahai Sang Buddha, setelah membunuh apakah seseorang tidak menderita? Dan setelah membunuh apakah seseorang tidur dengan nyenyak? Dan pembunuhan apakah yang dipuji oleh Sang Buddha? Nah, kan dasarnya cinta kasih berarti menolak segala bentuk pembunuhan tuh. Nah, tujuannya adalah untuk mengetes Sang Buddha bahwa ajaran Sang Buddha ini tidak konsisten dengan prinsip tanpa kekerasan.
Nah, jadi pertanyaan itu diajukan, setelah membunuh apakah seseorang tidak menderita? Setelah pembunuhan apakah seseorang tidur nyenyak? Dan pembunuhan apakah yang dipuji oleh Sang Buddha? Nah, Sang Buddha mengatakan, ya, setelah membunuh kemarahan, seseorang tidak menderita. Setelah membunuh kemarahan, seseorang tidur nyenyak. Dan membunuh kemarahan yang dipuji oleh Sang Buddha. Jadi kan tidak bertentangan dengan prinsip tanpa kekerasan. Justru kalau seseorang membunuh kemarahan, seseorang menjadi bahagia. Setelah membunuh kemarahan, seseorang bisa tidur nyenyak. Makanya nih, nanti kalau Bapak Ibu pulang dari sini, coba diperhatikan batinnya nih. Sebelum tidur, ada enggak nih benih-benih kebencian yang barangkali tadi sore atau tadi siang ada orang yang buat kita sakit hati misalkan. Kemudian kalau kita bawa kebencian itu dalam batin kita, maka pikiran kita akan dipenuhi oleh ketidaksukaan. Jadi kalau pikiran kita ini berisikan hal-hal yang tidak baik, ya sulit seseorang bisa tidur nyenyak. Nah, nanti sebelum tidur perhatikan nih batinnya. Ada enggak nih ya rasa tidak suka nih dalam batin kita? Ada enggak nih ya perasaan-perasaan yang tidak baik dalam diri sendiri ini muncul ya sebelum kita tidur. Nah, maka kalau sudah dilakukan itu, kemudian kita bersihkan batin dan pikiran kita ini dari hal-hal yang tidak baik, ya, maka batin kita menjadi tenang. Dan batin yang tenang itu akan mengkondisikan seseorang bisa tidur dengan nyenyak. Nah, kemudian ya pembunuhan kemarahan yang dipuji oleh Sang Buddha. Nah, singkatnya tidak hanya membunuh kemarahan, yakni membunuh segala bentuk kilesa. Jadi seseorang berdana itu tujuannya untuk membunuh keserakahan. Tujuan seseorang mengembangkan cinta kasih itu untuk membunuh kebencian. Tujuan seseorang mau belajar dhamma, mendengarkan dhamma itu untuk membunuh ketidaktahuan dalam diri sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai Sang Buddha, seorang penganut pembasmian. Nah, jadi kita ini juga adalah seorang penganut pembasmian. Nah, jadi nanti kalau pulang, misalkan ada nyamuk, banyak nyamuk nih, ya oh ingat tadi kita seorang pembasmi. Ya jangan membasmi makhluk hidup. Ya barangkali ya pakai autan lah begitu. Atau enggak ya pakai apa itu? Yang putih apa namanya? Ya sejenis apa? Apa? Ya pokok itulah saya nggak tahu namanya, pokok itulah. Ya, tapi kan Bapak Ibu tahu kan barangnya seperti apa. Ya, pokoknya itulah. Ya, jadi kita ingat nih. Oh, kita adalah seorang pembasmian. Ya, jadi menolak membasmi makhluk hidup, kita membasmi ya rasa yang apa kualitas-kualitas yang tidak baik dalam diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah kemudian ada orang mengatakan Sang Buddha ini juga seorang penganut siksaan. Nah, apa yang disebut sebagai Sang Buddha adalah seorang penganut siksaan, yakni menyiksa kualitas-kualitas yang tidak baik tadi. Nah, dengan cara apa seseorang menyiksa kualitas-kualitas yang tidak baik itu? Yakni dengan, nah maka Sang Buddha mengatakan di sutta yang berbeda, ada dua hal yang tidak membawa pada siksaan. Ya, siksaan bagi diri sendiri dan juga siksaan bagi orang lain. Apa dua hal itu? Yang pertama, Sang Buddha mengatakan melakukan perbuatan baik dari pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Kemudian yang kedua, menghindari perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Nah, dua hal inilah yang membawa seseorang terhindar dari siksaan, baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi kalau kita ingin yang menyiksa kualitas-kualitas yang tidak baik dalam diri sendiri, hindari itu dengan cara melakukan perbuatan baik. Makanya kan tadi pertama tidak berbuat dan perbuatan. Nah, bagaimana cara menghindari ya tindakan membunuh? Ya punya cinta kasih dan kasih sayang. Nah, itulah cara kita menyiksa kualitas-kualitas yang tidak baik itu. Nah, jadi kalau sederhananya adalah segala bentuk perbuatan atau praktek dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu tujuannya adalah untuk menyiksa hal-hal yang tidak baik dalam pikiran kita, ucapan kita, dan badan jasmani. Nah, sehingga Sang Buddha mengkerucutkan ya, dari semua dhamma yang kuajarkan ini semuanya memiliki satu rasa,
yaitu rasa kebebasan. Ibaratnya seperti samudra yang luas, ya walaupun ada dari berbagai macam penjuru, ya sungai-sungai mengalir ke samudra luas, ujung-ujungnya akan terasa asin. Makanya Sang Buddha menunjukkan dari semua praktik dhamma, baik itu berdana, sila, meditasi, dan praktik dhamma lainnya, itu tujuannya hanya satu, yaitu membebaskan diri kita dari pengotor batin. Nah, jadi jangan sampai punya prinsip seperti ini. Ya, ada orang yang lebih suka praktek meditasi, ya kemudian mengatakan, untuk apa berbuat berdana? Untuk apa praktek berdana? Yang mending kita meditasi. Kemudian ada orang mengatakan lebih baik menjaga sila daripada meditasi. Meditasi ngapain? Buang-buang waktu. Hanya duduk diam dan lain sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan lebih sering berdana. Lebih baik saya berdana daripada merawat sila, daripada saya meditasi. Ya, kita tidak punya prinsip seperti itu dalam agama Buddha. Semua praktek dhamma yang diajarkan Sang Buddha itu sama. Baik itu berdana, merawat sila, dan meditasi, tujuannya sama. Maka jangan pilih-pilih kita sebagai umat Buddha. Karena semua ajaran itu sama, ngapain kita pilih-pilih? Jadi kalau kita punya kesempatan misalkan untuk berdana, kita lakukan itu. Kalau kita punya perhatian dalam diri kita, ya misalkan ada niatan untuk menyakiti orang, kita ingat dalam diri kita, oh saya punya moralitas. Kalau kita punya waktu, misalkan ya sesekali ya bisa ikut meditasi, atau enggak ya meditasi sendiri di rumah, ya mandiri dan sebagainya. Seperti itu. Nah inilah yang dikatakan sebagai Sang Buddha adalah seorang penganut siksaan. Nah, kemudian selanjutnya ada orang mengatakan Sang Buddha adalah seorang penganut pensiunan. Ya, sebagai tema kita malam hari ini, bahwasanya kita adalah seorang penganut pensiunan. Nah, apa yang dikatakan sebagai Sang Buddha adalah seorang penganut pensiunan, yaitu Sang Buddha mengajarkan dhamma supaya kita pensiun dari samsara. Artinya apa? Tidak dilahirkan kembali. Karena tujuan kita sebagai umat Buddha kan bukan surga lagi, tetapi nibbana. Nah, nibbana itu adalah satu kondisi seseorang itu tidak dilahirkan di rahim manapun, di alam manapun, tidak akan dilahirkan. Maka Sang Buddha mengajarkan dhamma supaya kita ini cepat-cepat pensiun dari samsara. Karena kelahiran berulang-ulang ini adalah penderitaan. Nah, Sang Buddha mengatakan jatipi duka. Kelahiran adalah penderitaan. Maranampi duka. Kematian adalah penderitaan. Jadi selama seseorang itu masih terlahir, maka selama itu pula dia juga akan mengalami kematian. Maka ada kelahiran, ada kematian. Maka ada pertemuan, ada perpisahan, kan begitu. Nah, sehingga tujuan kita belajar dhamma ini adalah bagaimana kita melakukan banyak kebajikan sebagai modal kita untuk menjalani kehidupan ini, supaya dari tabungan kebajikan ini kita tidak dilahirkan kembali, atau bisa dikatakan mengubah kebajikan ini menjadi parami. Nah, sehingga kalau kita mencapai satu tingkatan kesucian tertentu, atau ya kalau Sotapanna ya minimal 7 kali lahir lagi. Kalau Sakadagami ya minimal ya terlahir di alam ya alam Brahma atau alam dewa. Kalau Anagami ya hanya 1 kali lagi terlahir. Setelah itu tidak akan dilahirkan kembali. Nah, kalau Arahat sudah pasti tidak akan dilahirkan kembali. Nah, maka orang-orang yang sudah mencapai tingkatan kesucian Arahat ini, mereka ini sudah pensiun dari samsara ini. Kita tidak akan menemukan mereka di alam manapun. Nah, sehingga ya mari kita bertanya dalam diri sendiri, mau sampai kapan kita di samsara ini? Apakah 1 kelahiran lagi? Apakah 10 kelahiran lagi? Atau kita masih betah di samsara ini? Atau masih sayang kepada pasangannya, nanti kehidupan akan datang kita bertemu lagi ya? Atau barangkali seperti itu ya. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan dhamma bagaimana cara kita pensiun dari samsara ini. Nah, Sang Buddha mengkategorikan kehidupan kita ini adalah penderitaan. Nah, inilah sebetulnya yang membedakan kita
sebagai umat Buddha dengan umat-umat agama lain. Nah, kalau mereka kan betah, ya ingin di surga, bahkan dikatakan kekal di alam surga. Nah, kalau kita tidak, justru di alam surga itu ya tidak kekal juga. Suatu saat setelah meninggal di alam surga, entah kemana kita pergi sesuai dengan sisa tabungan kebajikan kita. Nah, kalau kebajikan kita sudah habis di alam surga, ya sudah pasti kelahiran di alam menderita lagi yang kita peroleh. Nah, jadi munculkanlah semangat dalam diri sendiri. Kalau kita ingin cepat-cepat pensiun dari samsara ini, lakukan banyak kebajikan. Seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kita adalah seorang penganut pensiunan. Kemudian yang terakhir, ya, Sang Buddha dikatakan sebagai seorang penganut penghiburan. Nah, sedangkan kita tahu, ya Sang Buddha di dalam, kalau yang pernah atas sila nih ya, pasti di atas sila kan bunyinya menghindari ya menonton pertunjukan, penghiburan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu ditanya nih, misalkan Bapak Ibu lagi mumet nih pikirannya, kira-kira cara Bapak Ibu menghibur diri sendiri apa kira-kira? Setel musik, nyanyi. Ya, kalau yang hobinya shopping, ya kalau mumet pikiran ya shopping kan begitu. Ya, kan begitu. Ya. Tetapi Sang Buddha, kan kelahiran kita ini disebut sebagai penderitaan. Jadi kalau kita sadar hidup kita ini adalah penderitaan, maka kita akan menjadi banyak pikiran, oh ternyata kehidupan kita ini penderitaan. Ternyata kelahiran kita ini adalah penderitaan. Jadi seseorang menjadi takut akan kelahiran ini. Nah, jadi Sang Buddha tidak hanya menunjukkan bahwa kelahiran ini penderitaan, tetapi Sang Buddha menunjukkan ada loh jalan supaya kita terbebas dari penderitaan ini, yaitu nibbana. Maka Sang Buddha adalah seorang penganut penghiburan itu. Bagaimana cara Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini? Menghibur kita-kita ini yang menderita dengan cara apa? Menunjukkan jalan ke nibbana. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kan menghibur diri sendiri dengan hal-hal yang barangkali disuka. Ya, kalau hobi nyanyi. Setelah nyanyi pusing lagi kan gitu. Nah, tetapi kalau seorang sudah mencapai nibbana sudah tidak ada pusing-pusing lagi. Karena kan sudah tidak dilahirkan kembali. Ya, sudah tidak ada pusing, tidak ada pikiran mumet, ya, dan pikiran-pikiran yang tidak baik lainnya. Nah, inilah Sang Buddha tidak hanya menunjukkan ya kebenaran atas kehidupan kita ini, tetapi beliau juga menunjukkan ada loh jalan ya supaya kita terbebas dari penderitaan ini, yaitu mencapai nibbana. Jadi dengan cara itulah beliau mengajarkan Dhamma untuk menghibur kita-kita ini yang sedang menderita. Nah, kalau Bapak Ibu baca di riwayat hidup Buddha Gautama, kebanyakan murid-murid Sang Buddha itu awalnya adalah seseorang yang pusing atas kelahiran sendiri. Bahkan dikatakan tidak hanya masyarakat biasa, banyak pangeran-pangeran itu pusing dengan kehidupan kerajaan. Salah satunya adalah Rewata itu, keponakannya Bante Sariputta. Ya, Moggallana Sariputta juga pusing terhadap kehidupannya sendiri. Makanya beliau mencari guru spiritual dan bertemulah dengan Asaji, Bante Asaji. Nah, jadi banyak murid-murid Sang Buddha itu, mereka punya kemauan untuk belajar Dhamma atas dasar pusing, mumet dengan kehidupan sendiri. Jadi kalau kita sendiri boro-boro pusing dengan kehidupan sendiri, ya justru malah bahagia dengan kehidupan sendiri, ya akan sulit bagi kita untuk mencari jalan, ya karena kita sudah nyaman dengan kehidupan kita di samsara ini, sudah nyaman dengan kehidupan kita ya di dunia ini. Jadi bakalan sulit bagi kita untuk sadar bahwa kehidupan kita ini adalah penderitaan. Ya, jadi kita bisa belajar dari murid-murid Sang Buddha, berangkat dari pikiran yang penuh dengan ya kemumetan, ya pikiran yang penuh dengan kegelisahan atas kehidupannya, ya maka mereka mencari guru-guru spiritual bagaimana cara mereka terbebas dari kehidupan yang dikatakan sebagai duka ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah
apa yang menjadi alasan ya bagaimana kita harus ya belajar atau mengetahui bahwa kita ini adalah seorang penganut 8 tadi. Berapa? 8 ya. Nah, ini kan 5 gitu ya. Ya, jadi 8 penganut tadi ya bagaimana kita sadar dalam diri sendiri bahwa kita ini adalah seorang penganut tidak berbuat. Artinya kita menghindari perbuatan-perbuatan tidak baik. Bagaimana kita sadar kalau kita ini adalah seorang penganut perbuatan. Jadi kita ingat bahwa kita harus melakukan perbuatan baik. Bagaimana kita sadar kalau kita ini adalah seorang penganut pemusnahan. Yang kita musnahkan adalah pengotor batin, bukan memusnahkan makhluk lain. Dan bagaimana cara kita ingat bahwa kita adalah seorang penganut penolakan, yakni kita menolak kualitas-kualitas yang tidak baik, bukan menyenangi kualitas-kualitas yang tidak baik. Dan bagaimana cara kita sadar kalau kita ini adalah seorang penganut pembasmian, membasmi kilesa sampai ke akar-akarnya. Dan kita adalah seorang penganut siksaan, yaitu menyiksa kualitas-kualitas yang tidak baik itu. Bagaimana caranya adalah supaya tidak muncul lagi dalam batin kita. Dan kita adalah seorang penganut pensiunan, bahwa kita sadar kehidupan kita ini adalah duka. Maka bagaimana cara kita sedikit demi sedikit menumpuk kebajikan atau parami di kehidupan ini, ya supaya di kehidupan akan datang ya minimal kita tidak sampai terjerumus ke alam-alam rendah. Dan kita sadar kalau kita adalah seorang penganut penghiburan, ya bagaimana cara kita menghibur diri sendiri bahwa tujuan kita adalah nibbana. Jadi kalau tujuan kita adalah nibbana, sedikit demi sedikit kita hilangkan pengotor batin dalam diri sendiri. Nah, inilah menjadi pentingnya mengapa kita setiap saat ketika ada kesempatan melakukan kebajikan, lakukanlah kebajikan itu dengan segera, jangan ditunda-tunda atau mencari alasan supaya tidak melakukan kebajikan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya barangkali ini pada kesempatan ini yang bisa Samanera sampaikan untuk mengingatkan kita bersama bahwasanya kita adalah seorang penganut 8 hal tadi, dan kita jadikan itu sebagai ya sandaran kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita punya sandaran, ketika kita merasa hidup kita ini kok begini-begini saja, ingat bahwa kita adalah murid Sang Buddha. Kita punya seorang guru yang dikatakan sebagai seorang yang sudah maha sempurna. Jadi kalau kita ingat Dhamma, kita ingat Sang Buddha, maka batin kita ya diharapkan bisa muncul satu bentuk semangat lagi dalam diri sendiri untuk melakukan kebajikan. Ya, semoga Bapak Ibu semua memahami apa yang saya sampaikan. Ya, semoga Bapak Ibu semua yang maju di dalam Dhamma, semoga semua makhluk hidup berbahagia.